Jadi ceritanya sering sekali saya dapat email atau request atau permintaan dari orang yang tertipu lah, yang barang apanya diambil di internet. Misalnya akun Facebook diambil di internet atau ditipu di aplikasi, dan permintaannya sederhana aja sih. Ono, bisa nggak uang saya dikembalikan, atau itu yang nipu dihack lagi lah. La ilaha illallah, itu sama aja ya. Kejahatan dilawan dengan kejahatan, itu yang kepala dah. Saya nggak akan laporin ke polisi kok. Aduh, tetap aja nggak sesederhana itu ceritanya. Jadi saya coba kasih gambaran di sini. Jadi kalau Anda kehilangan apa segala macam, solusinya bukan minta orang lain, seorang hacker atau apa, buat menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi prosedurnya kira-kira gini, taktiknya. Judulnya adalah langkah menangani penipuan di internet. Oke. Jadi biasanya saya sarannya laporin polisi. Udah gitu mereka bilang gini, iya kalau laporin polisi tetap aja barang saya hilang, duit saya hilang, segala macam. Kira-kira kayak gitulah ya. Nah, terus gimana caranya supaya ya kalaupun hilang kita masih dapat sesuatu lah, paling enggak si orang yang ngambil duit itu bisa ketangkep nantinya gitu. Jadi langkahnya ini penipuan di internet ya, dan ini kejadiannya sering banget, dan ini gila nih. Tapi langkah pertama yang paling ini mah, supaya nggak ketipu, jangan pernah percaya sama orang yang ada di internet itu dulu lah. Kalau melakukan transaksi, sebisa mungkin dilakukan di situs yang atau di platform yang lumayan aman, walaupun kejadiannya juga parah juga sih, bisa aja tetap ketipu gitu. Oke. Kalau di toko-toko online masih lebih aman, tapi kalau misalnya di platform seperti Gojek atau Grab segala macam, ini lebih berbahaya sih sudah daripada toko online. Soalnya duitnya ditransfer dan kadang-kadang barang belum datang, duitnya bisa tetap dia terima, kan kacau. Atau dia bisa pura-pura barangnya sudah datang, atau barangnya sudah diterima soal ini. Jadi di Gojek atau Grab itu lebih berbahaya sebenarnya melakukan transaksi daripada di toko online. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, karena di toko online tekniknya adalah gini. Jadi sebelum ada kepastian dari kurir, JNE, Tiki, apa segala macam itu, bahwa barang diterima sama pembeli, uang ditahan sama si toko online. Jadi benar-benar barang diterima dan terimanya diautentikasi pakai JNE, Tiki dan sebagainya. Kalau itu udah confirm diterima, baru duit ditransfer. Makanya penipuannya lebih sedikit di toko online. Kalau di Gojek, Grab segala macam kan cuman konfirmasi dari si drivernya bahwa barang udah diterima segala macam, terus duit dikasih. Ya padahal drivernya adalah si yang pembawa barang itu juga, jadi bisa kacau ceritanya. Oke, sekarang supaya nggak langkah menangani penipuan. Satu, sebelum kejadian ya. Sebelum kejadian. Tapi intinya sederhana aja sih untuk ini semua. Intinya adalah dokumentasi, screenshot segala macam. Karena ini akan jadi barang bukti di kemudian hari. Jadi sebelum kejadian apapun, jangan pernah langsung
percaya. Apapun di dokumentasi. Screenshot dan lain-lain. Screenshot yang penting juga ini harus ada ini ya, di screenshot jangan lupa ada tanggal, jam, kalau bisa ada ceritanya juga, kisah, cerita, harus diingat ceritanya sebelum kejadian, jadi semuanya didokumentasiin. Oke, karena ini, tapi yang paling penting yang ini nih, jangan pernah langsung percaya sama apapun, jadi hati-hati banget. Jangan langsung kita transaksi dengan uang yang besar kalau kita nggak kenal. Kalau kita kenal lebih aman sih sebenarnya. Oke, ini kalau di internet ya. Oke, sekarang kalau sudah kejadian, sesudah kejadian, oke, tetap screenshot dokumentasi. Tanggal, jam, cerita. Ini semua jadi ceritanya gini, si polisi, bank, terus platform online ini apa, toko online dan sebagainya itu tidak bisa melakukan sesuatu tanpa barang bukti, tanpa laporan polisi. Jadi nggak bisa kita cuma bilang ke misalnya Gojek atau Grab atau toko-toko online, Mas, saya ditipu, tolong dong yang nipu ditangkap, buktinya apa gitu kan. Pertanyaan sederhana aja, buktinya apa. Jadi kita buru barang bukti, dan ini dokumentasi segala macam ini harus dibuat ini yang di atas ini ya, dokumentasi saya buat kronologi kejadian. Jadi semua dikumpulin dalam dokumen kejadian. Jadi screenshot yang ada, jadi screenshot ini semua tanggal segala macam dibikin kronologi dengan bukti, screenshot dan sebagainya. Tanggal sekian, jam sekian, saya melakukan transaksi, ini screenshotnya. Tanggal sekian, jam sekian, saya transfer duit, ini buktinya. Transfer duit kemana? Saya chatting, ini buktinya. Jadi mau chat segala macam, jadi sebaiknya chatting dilakukan juga ya. Jadi terus misalnya profil pelaku misalnya nomor HP, SMS udah nggak laku sekarang ya, WA, DLL. Jadi semua catatan tentang pelaku semuanya dimasukkan, dan ini jadi kronologi kejadian. Oke. Ini masukin ke dokumen kronologi. Ini bentukkan dokumennya. Ini yang dilampirkan ke polisi soalnya nantinya. Oke. Buat laporan polisi. Biasanya orang berpikir kalau saya lapor polisi, terus polisi akan menangani masalah itu. Enggak juga sih. Tapi kita butuh ininya. Kita butuh surat keterangan polisinya soalnya. Oke. Jadi nanti jadi ini misalnya ini polisi ya, Polres misalnya. Nah, ini semua dokumentasi ini dokumentasi ini. Wah, ini susahnya deket yang listrik ini. Kita kirim, dibawa ke sini. Nanti polisi akan menerbitkan surat keterangan.
Jadi polisinya dari sini, polisi akan bikin surat. Oke. Bukti, ya surat keterangan polisi lah ya. Jadi polisinya akan mengeluarkan surat dengan lampiran ini semua, gitu ya. Ini barang bukti ini akan dilampirkan. Jadi nggak bisa kita cuma ngomong doang. Jadi kita butuh surat. Nah, ini yang penting surat ini. Kita pikir surat ini nggak penting, ini yang justru yang penting banget. Dengan surat ini kita bisa ngomong ke ini ada dua instansi yang besarnya. Ini bisa online apps, ini bisa toko, Grab, Gojek dan lain-lain. Dan di sini kalau dia transaksi duit bisa ke bank, bisa ke OVO apa segala macam, itu apa namanya ya? Ya nggak tahu lah. Urusan keuangan. Jadi surat ini kita pakai buat ngasih tahu ke makhluk ini nih. Bilang ke sini, ini bilang ke sini juga. Saya ditipu, ini buktinya, kita lampirkan, ini semua dilampirkan ya. Ini lampirkan, surat ini dibawa juga, dikirim ke sini. Oh iya, sebelum lupa. Ini semua dilakukan kalau bisa di bawah 24 jam setelah kejadian. Jangan ditunda. Jadi kalau bisa kurang dalam sehari ini dilakukan semua. Jadi kalau kejadian langsung lapor polisi, bikin surat kepolisian. Dengan surat ini kita ngomong ke aplikasi online tadi, apakah itu toko-toko online, Grab, Gojek dan sebagainya, terus juga ke bank keuangan. Di bank, jadi yang ini misalnya kalau yang di sini adalah di sini misalnya blokir akun pelaku, blokir si pelaku ya. Terus misalnya tracking pelaku, kalau di Gojek kan kita bisa ngelihat dia jalan kemana aja, itu bisa ini. Kalau di bank ini kalau kita udah perlu transfer duit misalnya di banknya atau ini, blok account. Oke, jadi yang dilakukan oleh si toko online akan kira-kira seperti ini. Di sini akan blok account. Oke, account akan diblokir. Nah, kapan si pelaku bisa kita ditangkapnya? Jadi ini kalau pelaku akan komplain. Ini kita nggak ada gambar orang ya di sini ya. Ya kita gambar dah. Ini misalnya pelaku. Nih pelakunya ceritanya mau komplain ke bank, atau dia mau komplain ke sini. Pada saat dia komplain, ini pelaku, ditulis dulu ya, ini pelaku. Pada saat, kan ini kan diblokir akunnya dia, di bank juga blokir. Ini kalau diblokir di bank berapa urusannya? Bukan akun dia aja yang diblokir loh ini. Jadi kan di pelaku ada identitas, misalnya nama, alamat segala macam. Kalau sampai dapat laporan polisi seperti ini dengan nama, alamat, identitas tadi, dia nggak bisa bikin akun bank dimanapun.
Jadi ini seru nih urusannya nih. Kalau sampai dapat laporan polisi seperti ini dengan data-data yang tadi, data nama apa segala macam, kita kan profiling pelakunya. Kalau syukur-syukur bisa dapat itu, dan bank tahu kan, oke, nomor akun ini yang punya siapa segala macam, identitas dia akan ngeblokir pelaku kemana-mana. Jadi ini bukan blokir akun doang, itu blokir buat bikin akun juga keblokir. Nah kalau sampai dia datang, ini di sini polisinya datang, oke. Jadi ditangkapnya di sini, di waktu dia datang, tangkap di situ. Jadi pelakunya nggak bisa datang akhirnya, dan pelaku nggak bisa bikin account di sini, nggak bisa bikin account, ketutup semua karena udah ketahuan pernah melakukan hal yang tidak baik. Jadi dia nggak bisa buka, dia juga nggak bisa datang, duitnya ke blokir di sini semua. Gitu. Pertanyaan, duit kita bisa balik atau enggak? Belum tentu balik juga sih. Itu perlu proses. Ada yang bisa balik, ada yang enggak. Jadi belum tentu duit kita balik. Kalau duitnya gede mungkin ya, tapi kadang-kadang suka susah sih. Duit kayak gitu suka jadi barang bukti di pengadilan segala macam. Jadi kalau dia sampai ketangkep, urusannya dilanjutkan ke pengadilan. Kira-kira gini langkahnya. Oke. Jadi si toko-toko online hanya bisa bergerak kalau ada surat polisi. Jadi kita ke kantor polisi itu bukan minta polisi buat tangkap awalnya, tapi yang penting adalah bikin surat polisi ini. Kalau suratnya sudah dapat, baru ini bisa kita gerakan. Apps online, bank, keuangan bisa kita gerakan. Tapi dasarnya surat polisi. Soalnya semua institusi ini bergerak dengan barang bukti tertulis, nggak bisa kita ngomong doang, nggak bisa. Dan ini semua harus dilakukan dalam waktu 24 jam gitu. Oke, ini ceritanya bisa panjang banget, tapi kira-kira inti besarnya seperti ini. Bagaimana, ini ditulis dulu ya, ditangkap. Oke. Jadi ini tangkap, ini semua ditangkap nih ya. Pada saat dia pelakunya datang, kena urusan. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran apa yang perlu kita lakukan kalau kita sampai ditipu di internet, kira-kira gitu. Ini agak beda kalau kejadiannya kebanyakan nipu sih. Jadi kejadian paling menjebalkan, kejadian penipuannya kira-kira gini. Ada akun Facebook diambil. Jadi kebanyakan kan orang bilangnya akun Facebook saya diambil, atau akun Facebook saya buat dagang online diambil sama orang. Nah, iya udah diambil, terus kalau kita pengennya kan Facebook kembaliin ke kita, susah. Facebook susah. Pertanyaan sederhana aja. Kalau Facebook mau balikin, apakah dia balikin ke orang yang benar atau orang yang salah? Itu yang masalah sama itu. Jadi ini semua tetap dokumentasiin semuanya, laporin polisi, kita punya surat polisi. Nah ini bisa dipakai buat laporin ke Facebook. Ini saya punya bukti. Jadi kita harus pakai main bahasa Inggris kalau dengan Facebook ya. Dan kalau ada transaksi, ini kejadian sama bahkan istri saya juga kena nih sebenarnya. Kejadian beneran. Kalau dengan Facebook tadi si pelaku melakukan penipuan, nah ini bisa dipakai buat laporin ke bank. Nih pelaku yang nge-hack Facebooknya teman saya, dia melakukan menerima duit hasil nipu, tolong akunnya diblokir di bank. Jadi langsung keblokir. Dan ini kalau bisa dilakukan dalam waktu beberapa jam setelah kejadian. Jangan sampai ditunda 2 hari, 3 hari, wah kacau ceritanya. Duitnya udah hilang lagi kemana gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan kalau soal kejadian penipuan segala macam, langkah ini bisa dilakukan supaya kita paling nggak bisa membuat si pelaku tertangkap atau gimana gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang langkah untuk menangani penipuan di internet dalam waktu kurang dari 24 jam.